Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas dalam mata kuliah filsafat ilmu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat membahas segala sesuatu yang ada dan bahkan yang mungkin ada, baik yang bersifat abstrak maupun real, meliputi Tuhan, manusia, dan alam semesta. Sehingga untuk memahami masalah filsafat sangatlah sulit tanpa adanya pemetaan-pemetaan dan mungkin kita hanya bisa menguasai sebagian dari luasnya ruang lingkup filsafat. Kemarin kita sudah bahas ada dua macam filsafat, filsafat metafisika dan filsafat fisika. Meta itu meliputi segala sesuatu yang sifatnya abstrak, baik itu Tuhan, kemudian ada mungkin setan, kemudian ada malaikat, kemudian ada surga neraka, semuanya itu yang bersifat metafisika. Nah, sistematika filsafat secara besar itu ada 3 pembahasan, yaitu ada ontologi, kemudian ada epistemologi, dan ada aksiologi. Ontologi ini adalah bicara hakikat, bicara teori. Jadi segala sesuatu yang membahas tentang hakikat, segala sesuatu yang melahirkan pengetahuan. Ya, kalau kita bilang adalah teori-teori di dalam sebuah ilmu. Kemudian yang kedua adalah epistemologi. Ini adalah teori pengetahuan yang membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Jadi cara untuk memperolehnya bagaimana caranya itu adalah bicara tentang epistemologi. Jadi bicara bagaimana. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini adalah teori nilai yang membahas tentang guna pengetahuan. Jadi kegunaan, manfaat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Itu adalah aksiologi. Nah, mempelajari 3 cabang tersebut sangatlah penting dalam memahami filsafat yang begitu luas ruang lingkup dan pembahasannya. Baik, yang pertama adalah pengertian dari kata ontologi. Kata ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ontos yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu. Jadi ontologi itu adalah ilmu tentang yang ada, sedangkan menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani, konkret maupun rohani atau abstrak. Jadi ontologi itu bicara mengenai pengertian, bicara mengenai sesuatu yang ada, hakikat dari sesuatu itu. Makanya ontologi itu bicara apa? Nah, itu ontologi. Nah, berbagai para filosof itu membahas tentang ontologi. Misalnya menurut Surya Sumantri, ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Nah, jadi kenapa sesuatu ada? Kenapa sesuatu itu ada dan hakikat sesuatu yang ada? Nah, oleh karena itu bicara ontologi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apakah objek ilmu yang akan ditelah? Apa saja objek-objek ilmunya? Kemudian bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Nah, jadi yang kedua tentang wujud yang hakiki. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan pengetahuan. Nah, itu bicara apa? Ontologi. Itu menurut Surya Sumantri. Kemudian menurut Sutriono dan Hanafi, menurut beliau ontologi yaitu merupakan asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan, objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan, serta menafsirkan tentang hakikat realita atau yang bisa bersifat metafisika dari objek ontologi atau objek formal tersebut dan dapat merupakan landasan ilmu
yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam, kenyataan, dan keberadaan. Nah, ini menurut Sutriono dan Hanafi. Jadi beliau menekankan di sini yaitu ya ontologi adalah ruang lingkupnya sesuatu yang menjadi objek penelatahan, yaitu objeknya. Nah, dari situ kemudian menafsirkan hakikatnya, realitanya, ya. Nah, untuk menjadi landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji. Jadi hampir sama, jadi bertanya tentang apa sesuatu itu, ya sesuatu apa. Nah, itu ontologi. Kemudian menurut pandangan De Lianggi, ya, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkapkan makna dari sebuah eksistensi yang membahasannya meliputi persoalan-persoalan. Apakah artinya ada, hal ada? Apakah golongan-golongan yang dari hal yang ada? Apakah sifat dasar kenyataan dan hal yang ada? Apakah cara yang berbeda dalam mana entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan, misalnya oleh objek-objek fisik, pengertian universal, abstraksi, dan bilangan yang dapat dikatakan ada. Jadi, menurut pandangan De Lianggi, ya, ontologi hampir sama, yaitu tentang segala sesuatu yang ada. Mulai dari halnya, mulai dari golongan-golongannya, mulai dari sifat dasarnya, ya, kemudian mulai perbedaan intensitas termasuk kategori-kategori yang logis, misalnya tentang objek, tentang fisik, tentang pengertian, tentang universalitasnya, abstraksi dan bilangannya. Jadi bicara tentang sesuatu yang ada juga. Nah, itu adalah menurut pandangan De Lianggi. Kemudian menurut Encyclopedia Britannica yang diangkat dari konsepsi Aristoteles, ya, ontologi yaitu teori atau studi tentang being. Being itu adalah wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi sinonim dengan metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli atau real nature, ya, nature, real nature dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur, dan prinsip benda tersebut. Jadi di sini dikatakan bahwa ontologi itu bicara tentang teori tentang wujud sesuatu yang ada, yang merupakan dasar. Nah, di sini lebih menekankan ontologi itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya metafisik. Jadi kan sesuatu itu kan ada dua, ada yang sifatnya fisik dan ada yang metafisik. Metafisik itu dalam bahasa agama namanya gaib. Sesuatu yang ada cuman tidak kelihatan, itu namanya metafisik. Sesudah yang ada. Tuhan itu ada secara metafisik. Ya. Nah, ada Tuhan. Cuman ya tidak nampak, tidak kelihatan. Nah, itu bicara metafisik. Nah, kemudian ya, hakikat kenyataan atau realitas yang memang didekati, yang bisa didekati ontologi itu dari dua sudut pandang. Yang pertama dari kuantitatif. Kuantitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua ada dari kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum, ya. Secara sederhana ontologis bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Nah, berbagai aliran dalam bidang ontologi, ada aliran monisme, ada dualisme, ada materialisme, ada idealisme, ada agnostisisme. Ini aliran-aliran yang memandang tentang ontologi. Jadi di sini ontologi bisa berarti
sudut kuantitatif, ya, sudut yang menjadikan kenyataan itu menjadi tunggal atau jamak, jadi kenyataan realitanya. Sedangkan kualitatif itu mempertanyakan kenyataan atau realitas itu memiliki kualitas tertentu. Ya, artinya kualitas misalnya daun itu punya warna hijau, ya. Kemudian bulan itu warnanya putih misalnya. Nah, jadi itu realitas. Nah, dari aliran-aliran ini, dari aliran yang dalam bidang ontologi, ini kemudian ya mempunyai pengertian yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Cara pandangnya saja. Misalnya monisme, aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu, mono, jadi satu. Baik yang asa itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Nah, misalnya aliran ini ya dianut oleh Prasokrates seperti Thales, ada Demokritos dan Anaximander. Ya, nah termasuk dalam kelompok monisme selain juga Plato dan Aristoteles. Nah, termasuk filosof modern ada Kant, ada Hegel, ya. Ini aliran-aliran monisme. Jadi memandang segala sesuatu itu sifatnya tunggal. Satu saja. Itu monisme. Nah, yang kedua, aliran dualisme. Yaitu kelompok meyakini bahwa sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat. Ada hakikat jasmani atau jasad dan spiritual. Ada materi dan imateri. Ya, jadi ada ruh, ada jasad. Nah, sedangkan kalau monisme itu ya satu. Manusia ya manusia, ya. Jadi tanpa melihat ada jasadnya, ada ruhnya. Jadi sudah menyatu. Ya, sehingga tidak ada lagi yang namanya jasad dan ruh. Nah, sedangkan aliran dualisme ini ada dua hakikat, ada ruh dan jasad. Nah, kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Jadi kedua hakikat ini itu sifatnya abadi. Nah, perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh misalnya adanya kerjasama kedua hakikat itu ialah dalam diri manusia. Tanpa ya jasad, manusia itu hanya berupa roh. Tanpa roh ya manusia hanya ya seonggok ya tubuh yang sudah mati. Nah, jadi dari manusia itulah antara roh dan jasad itu. Jadi menyatu. Bukan menyatu, bisa ya artinya kalau monisme itu kan menyatu. Dualisme itu ya antara roh dan jasad ini berdampingan. Ya ini roh, ini jasad. Nah, seperti itu. Itu aliran dualisme. Nah, sedangkan materialisme, aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut dengan jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme, jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Nah, jadi materialisme ini kepada materi, artinya dia hanya melihat materinya saja, jasadnya saja, tanpa adanya jiwa atau roh. Nah, roh atau jiwa itu ya, itu sesuatu yang hanya berupa gerakan-gerakan kebendaan. Jadi karena tidak bisa dirasa, tidak bisa dilihat, sehingga roh itu ya itu hanya sekedar sesuatu yang tidak penting. Jadi yang terpenting adalah materi. Itu kalau ya aliran materialisme. Nah, jadi aliran materialisme ini terkadang disamakan juga orang dengan naturalisme. Jadi naturalisme ya itu
Misalnya merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada. Yang lain di luar alam tidak ada. Jadi Tuhan yang di luar alam itu tidak ada. Yang ada hanya alam itu. Nah, segala fenomena alam menurut aliran materialisme itu hanya kehendak alam. Tidak ada kekuatan lain di luar alam yang menggerakkan. Tidak ada Tuhan. Jadi materialisme ini cenderung kepada paham ateisme. Ya, paham yang hanya tidak memandang Tuhan, yang ada hanya materi. Ya, kemudian yang berikutnya ada aliran idealisme. Idealisme ini merupakan lawan dari materialisme. Jadi lawannya yang dinamakan spiritualisme. Aliran yang menganggap bahwa hakikat kenyataan beraneka warna itu berasal di roh. Jadi kebalikan dari materialisme tadi. Jadi yang dianggap yang penting itu roh. Materi jasad itu hanya sesuatu yang tidak penting, karena yang menggerakkan materi itu, jasad itu adalah roh, bukan materi itu sendiri, kemauan materi itu. Tanpa materi, tanpa roh, maka materi itu hanya seonggok jasad yang tidak bisa ngapa-ngapain, yang mati saja. Nah, intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang, ini materi atau zat itu hanya suatu jenis daripada penjelmaan roh. Jadi roh itu, materi itu hanya penjelmaan dari roh itu sendiri. Ya. Nah, roh dengan materi itu lebih penting roh. Ya, lebih penting jiwa ketimbang materi. Ya. Nah, jadi roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangannya, atau penjelmaan. Nah, jadi hanya sekedar bayangan, sekedar penjelmaan, ya. Jadi bukan hakikat yang sebenarnya. Itu materi, ya, menurut aliran idealisme. Nah, yang keempat, agnostisisme. Agnostisisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang baik, yang ada, baik yang berupa materi maupun yang rohani. Kalau agnostis, jadi manusia tidak ada punya kemampuan untuk memahami hakikat yang ada, baik itu materi maupun imateri. Nah, aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden, artinya sesuatu yang belum terjadi. Kiamat itu, akhirat itu, alam kubur itu yang sifatnya transendental, artinya yang belum terjadi. Nah, aliran agnostis ini mengingkari adanya paham pemikiran seperti itu. Nah, jadi agnostis ini dia hanya percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya kepada agama-agama. Jadi agama itu bukan dari Tuhan. Tuhan hanya menciptakan sesuatu yang ada tanpa menurunkan agama wahyunya. Nah, ini ajaran agnostis. Nah, ini bahaya ini ya. Ajaran ini nanti bisa berpaham seperti paham materialisme. Jadi tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, contoh misalnya paham agnostisisme misalnya adalah para filosof eksistensialisme seperti Jules Sartre yang juga seorang ateis tuh. Sartre menyatakan tidak ada hakikat, ada being manusia. Tapi yang ada adalah keberadaan of being itu. Jadi keberadaan sesuatu itu. Jadi tidak ada yang menciptakan. Nah, yang disebut dengan Tuhan. Jadi agnostis ini nanti terjerumus kepada aliran ateisme. Nah, ontologi ini pantas dipelajari bagi yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris, misalnya antropologi, sosiologi,
ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik dan sebagainya. Jadi dari ontologi kemudian lahir ilmu-ilmu yang sifatnya empiris. Ya, nah itu karena ontologi tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah epistemologi. Nah, epistemologi itu bicara bagaimana pengetahuan itu didapat. Makanya dari kata episteme. Episteme yang berarti pengetahuan atau knowledge dan logos yang berarti ilmu. Yang menurut arti epistemologi adalah ilmu yang membahas masalah-masalah pengetahuan. Di dalam Webster New International Dictionary, epistemologi diberi definisi sebagai berikut, ya, yang artinya teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu sendiri. Jadi bagaimana memperoleh pengetahuan itu yang kemudian menghasilkan teori, nah itu namanya epistemologi. Ya, jadi cara untuk mendapatkan sesuatu itu. Nah, itu namanya epistemologi. Ya, nah kemudian ya, epistemologi atau filsafat pengetahuan merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan masalah hakikat pengetahuan. Apabila kita berbicara mengenai filsafat pengetahuan, yang dimaksud dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan kefilsafatan yang secara khusus hendak memperoleh pengetahuan tentang hakikat pengetahuan. Nah, jadi hakikat pengetahuan. Nah, misalnya cara mengetahuinya atau bagaimana mengetahui, nah, itu namanya epistemologi. Ya. Nah, dari beberapa definisi yang nampak di atas, semua hampir memiliki pemahaman yang sama, adalah epistemologi adalah bagian dari filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan dan batas-batas sifat metode dan kesahihan pengetahuan. Jadi objek material dari epistemologi adalah pengetahuan dan objek formalnya adalah hakikat pengetahuan itu. Mulai tadi itu. Ya, dari mana pengetahuan itu? Ya, sumber. Kemudian asal muasalnya. Ya, dari mana? Kemudian batasannya, sifatnya, metodenya. Kesahihan pengetahuan itu sendiri. Jadi epistemologi itu ya tentang hakikat pengetahuan itu sendiri. Dari mana gitu. Bagaimana? Ya. Nah, ya, itu namanya epistemologi. Nah, kemudian terakhir adalah pengertian aksiologi. Aksiologi menurut bahasa dari bahasa Yunani dari kata aksios yang berarti manfaat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Secara istilah aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Sejalan dengan itu juga aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas dan arti dari nilai-nilai kebaikan, keindahan dan kebenaran. Dengan demikian aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi dari nilai-nilai etika dan estetika. Secara etimologis, istilah aksiologi berasal bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang artinya teori atau ilmu. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Nah, jadi kalau bicara tentang nilai, itu bicara manfaat, bicara kegunaan. Makanya aksiologi ini pengetahuan yang tertinggi. Karena segala sesuatu ilmu pengetahuan sudah pasti punya manfaat, punya fungsinya, punya kegunaan. Tidak akan ada segala sesuatu itu yang tidak ada kegunaannya. Makanya ilmu pengetahuan itu semuanya berguna. Nah, bicara nilai kegunaan dari ilmu itu sendiri, ya, manfaat ilmu itu sendiri itu bicara aksiologinya.
Ya, berarti bicara nilai. Nah, nilai bisa juga dilihat dari sudut estetika dan etikanya. Nah, jadi dari ilmu pengetahuan itu bagaimana etikanya? Bagaimana dari sudut estetikanya, dari sudut seni. Karena saya kira segala ilmu pengetahuan ada etikanya dan ada estetika. Maka bicara estetika, bicara etika itu bicara aksiologi. Pemanfaatan, kegunaan. Nah, ya, itu aksiologi. Nah, menurut para ahli, menurut Surya Sumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Ya, jadi kegunaan tadi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian nilai tentang nilai-nilai khusus etika. Menurut Bramel, aksiologi terbagi 3 bagian, ada moral conduct, ada aesthetic expression, dan ada socio-political life. Nah, moral conduct itu tentang moral. Bidang ini melahirkan disiplin yang namanya etika. Ya, jadi harus secara moral. Ada enggak ya moral dari ilmu tersebut, misalnya ilmu pengetahuan. Kemudian dari estetik, ini bicara keindahan, bicara seni, karena segala sesuatu ya itu akan melahirkan keindahan. Ya. Nah, kemudian ada socio-political life. Kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik, ya. Bagaimanapun yang namanya aksiologi itu akan melahirkan yang disebut dengan kehidupan sosial politik. Jadi bagaimana sosial politik itu ada dari faktor aksiologinya. Jadi dilihat dari aksiologi. Nah, dari definisi di atas terlihat dengan jelas bahwa permasalahan utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia, ya. Kemudian etika adalah norma-norma kesosialan manusia. Etika mempelajari tingkah laku manusia dari segi baik dan tidak baik. Ya, itu bicara etika. Sedangkan estetika itu berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan. Jadi tentang seni yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Aksiologi adalah bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, good and bad, benar dan salah, right and wrong, serta tentang cara dan tujuan mean and end. Aksiologi mencoba merumuskan suatu teori yang konsisten untuk perilaku etis. Nah, jadi dari segi apa? Etika dan estetika. Nah, kemudian ada implementasi ontologi dalam bidang pendidikan. Nah, jadi implementasi dalam bidang pendidikan. Jadi bidang pendidikan tentunya seperti Anda ini misalnya dalam bidang BK, nanti ada namanya implementasi BK, implementasi ontologi dalam bidang kebekaan. Nah, kemudian nanti ada lagi implementasi epistemologi misalnya dalam bidang kebekaan. Nah, kemudian ada lagi implementasi aksiologi dalam bidang kebekaan. Jadi masing-masing ilmu, khususnya di sini ada bidang pendidikan, itu punya implementasi apa saja. Aksiologinya misalnya BK itu apa? Kegunaan nilai-nilai yang ada dalam kebekaan itu. Kemudian epistemologi, bagaimana teori, bagaimana cara mendapatkan teori itu. Ya, jadi cara-cara melakukan kebekaan. Nah, ya, kemudian ontologi bicara apa itu BK, apa hakikat BK itu. Ya. Nah, jadi itu namanya filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu tidak lepas dari ketiga tadi. Ya, ada yang namanya ontologi, epistemologi dan
aksiologi. Nah, terakhir kita akan bahas etika dan estetika. Ya, ini khusus dalam bidang pendidikan, filsafat pendidikan. Jadi tadi etika itu bicara nilai, ya, perilaku orang yang dinilai, yaitu bicara etika. Kemudian estetika itu bicara keindahan. Nah, jadi segala ilmu itu dilihat dari ketiga aspek ini. Nah, makanya nanti di dalam tugas kuis itu, ya, perlu Anda jelaskan, ya, bagaimana contoh dari sebuah ilmu, ya, ilmu apa saja, ilmu BK misalnya, ya, bagaimana ontologinya, bagaimana melihat epistemologinya, dan bagaimana aksiologinya. Jadi ontologi BK, epistemologi BK, dan aksiologi BK. Nah, itu. Ya, nanti itu di dalam kuis akan ditanyakan itu, ya. Baik, ya, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang lain silakan dibaca, ya. Nanti mungkin insya Allah kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tiga komponen penting dalam filsafat ilmu ini, ya, itu bisa ditanyakan nanti di minggu depan. Insya Allah minggu depan kita akan gemit kembali. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.